Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kitab Tauhid Al-Juz'u Tsani di juz yang kedua. Sekarang masuk pembahasan yang keempat, yang ketiga, ats-tsalitsu, berjudul At-Tauhidu sababun wa syartun liqabulil amali salih. At-Tauhidu, tauhid merupakan sababun, salah satu sebab, wa syartun, dan merupakan salah satu syarat liqabulil amali salihi, diterimanya amal soleh. Jadi di antara sebab dan syarat diterimanya amal soleh adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pertemuan kemarin dan kemarin lusa kita sudah menjelaskan bahwasanya tauhid merupakan sebab diciptakannya bangsa jin dan bangsa manusia. Kemudian tauhid merupakan risalah seluruh para rasul dan para nabi Allah Subhanahu wa taala alaihi wassalatu wassalam. Maka dalam pertemuan pagi hari ini tauhid merupakan sebab dan syarat diterimanya amal saleh. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman dalam surah Al-Kahfi surat nomor 18 ayat yang terakhir, ayat nomor 110. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah menyatakan, dan ayat ini sebagai dasar bahwa tauhid merupakan sebab dan syarat diterimanya amal soleh. Allah berfirman, Kul, katakanlah wahai Rasulullah, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarun, katakan kepada umatmu, katakan kepada para sahabatmu, bahwasanya aku ini hanyalah manusia biasa. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengatakan kepada sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum, kepada umatnya, bahwa beliau adalah manusia biasa. Mithlukum, seperti halnya kalian wahai para sahabat. Yuha ilayya, hanya saja diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada diriku, annama ilahukum ilahu wahid. Ini yang membedakan antara beliau Rasulullah SAW dengan para sahabat dan umat Islam secara keseluruhan, bahwa beliau itu Nabi Muhammad diberi wahyu SAW.
Dan wahyunya adalah tauhid. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua peribadatan. Dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Di sini Allah menyatakan annama ilahukum, sesungguhnya sesembahan kalian yang berhak kalian sembah hanyalah ilahun wahid, sesembahan yang satu saja. Jadi Allah itulah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Adapun selain Allah, sekalipun manusia banyak menyembahnya, Tuhan-Tuhan dari kalangan manusia atau dari kalangan makhluk-makhluk Allah yang disembah oleh manusia, maka mereka semuanya tidak berhak untuk disembah. Karena mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah oleh manusia, itu semuanya adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", maka barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, berharap berjumpa dengan Allah, berharap diberi kesempatan untuk melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah di sini mensyaratkan dua syarat. Falyamal amalan shalihan, maka hendaknya dia beramal amalan yang saleh. Kata para ulama, amal yang saleh itu bagaimana? Amal yang saleh itu yang muttabi'an li sunnatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yang amal itu meneladani sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah amal yang saleh. Amal yang tidak mengikuti sunnah itu amal yang bid'ah. Amal yang tidak soleh. Soleh itu artinya baik. Berarti amal itu tidak baik kalau amal itu tidak meneladani sunnah Nabi SAW. Kemudian syarat yang kedua adalah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan hendaknya dia, orang yang beramal itu, tidak menyekutukan siapapun ahada di dalam bi'ibadati rabbih, di dalam beribadah menyembah Rabb-nya. Sehingga para ulama kebanyakan menyebutkan bahwa ayat ini, ayat yang terakhir, ayat yang ke-110 dari surah Al-Kahfi, surat nomor 18 urutan dalam Al-Quran, terdapat dua syarat diterimanya amal. Di dalam ayat ini terdapat dua syarat diterimanya amal. Yang pertama, ayat atau potongan ayat yang berbunyi falyamal amalan salihah. Hendaknya orang yang ingin diterima amalnya itu beramal dengan amal yang soleh, jangan amal yang bid'ah. Dikerjakan amal yang ada tuntunan dari Nabi SAW, itulah yang akan diterima, walaupun sedikit amalnya. Namun kalau amal yang soleh sesuai dengan petunjuk Nabi, muttabi'an li sunnatil Mustafa SAW, maka amalnya akan diterima. Yang kedua adalah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan dia tidak menyekutukan siapapun juga dari makhluk di dalam menyembah Allah Rabb-nya Azza wa Jalla. Kemudian dinukilkan oleh al-muallif di sini tafsiran dari surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Qala al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Kita simak ya perkataan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Yaqulu ta'ala dzikruhu. Berfirman Allah yang maha tinggi sebutannya. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, lihaula'il musyrikina, katakan kepada orang-orang musyrik ini, kaum musyrikin ini, ya Muhammadu, wahai Muhammad, innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti halnya kalian. Min bani Adama, dari keturunannya anak manusia. La ilma li, aku tidak memiliki ilmu illa ma 'allamani Allahu, kecuali ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepadaku. Wa innallaha yuhi ilayya, dan sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku. Anna ma'budakum, sesungguhnya sesembahan kalian, alladzi yajibu 'alaikum, yang wajib atas kalian, an ta'buduhu, untuk kalian menyembahnya, wala tusyriku bihi syai'a, dan kalian tidak menyekutukannya dengan suatu sembahan apapun, adalah ma'budun wahidun, adalah sesembahan yang satu, esa. Siapa? Ini siapa? Imam Ibnu Jarir At-Tabari. At-Tabari lahir tahun 224 Hijriah.
wafat 310 Hijriah, ulama abad ketiga. Ulama abad ketiga Hijriah. Dan setahu saya tafsir Ibnu Jarir At-Tabari adalah tafsir tertua. Tafsir tertua yang disebutkan oleh para ulama bahwa tafsir ini asalnya besarnya atau lebarnya 10 kali lipat dari yang ada dicetak sekarang ini. Karena yang ada dan dicetak sekarang ini adalah ringkasan dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Saya ada di rumah, silakan pergi ke rumah saya nanti dilihatnya. Dilihat tafsirnya, 26 jilid. Berarti dulu 250 hingga 260 jilid tafsir ini. Jadi lebar sekali. Sekarang ini kurang lebih sekian ini ya. Sekian ini kurang lebih 26 jilid. Tinggal ngitung ini berapa jumlahnya ya. 26 jilid. Kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Dan kalau kita punya duit, belilah tafsir ini. Setelah beli motor ya, beli tafsir ini. Yang musibah dari kaum muslimin, beli kitab awang-awangan, merasa berat. Tapi beli barang-barang yang nanti ditinggalkan, tidak berguna, kadang-kadang dirongsok. Itu Masya Allah kalau membeli barang itu. Seperti obral duit. Tapi kalau beli kitab itu seperti imit-imit kalau orang Jawa bilangnya. Awang-awangan. Harusnya kaum muslimin semangat untuk membeli kitab supaya kita punya pedoman. Kalau ngaji kita bisa merujuk kepada kitab-kitab tersebut. Taib. La thaniya lahu, tidak ada duanya. Wala syarika, dan tidak ada sekutu baginya. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabbnya, yaqul, "Faman yakhafu rabbahu." Barang siapa yang takut kepada Rabbnya yauma liqa'ihi, pada hari dia berjumpa dengannya, wa yuraqibuhu ala ma'asihi, dan dia takut Allah mengawasi dirinya atas kemaksiatan dirinya, wa yarju thawabahu ala ta'atih, dan dia berharap pahala dari Allah atas ketaatannya, falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia beramal-amal yang soleh. Yaqul falyukhlis lahul ibadata, hendaknya dia memurnikan ibadahnya hanya untuknya, wal yufrid lahur rububiyah, dan dia mengesahkan Allah dalam rububiyahnya. Inilah tafsiran tentang apa? Syarat bahwa tauhid itu merupakan sebab dan syarat diterimanya amal soleh. Sekarang saya tanya, syarat diterimanya amal soleh ada berapa? Dua, ada dua. Yang pertama, al-ikhlas, inilah tauhid, al-ikhlas. Jadi al-ikhlasulillah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tauhid. Dan yang kedua adalah al-ittiba' atau al-mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ayat ini disebut dua-duanya. Pertama, falyamal amalan salihah, hendaknya dia beramal-amal yang soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini syarat yang pertama. Beramal-amal soleh syarat yang kedua. Di surat yang lainnya, kalau antum membaca Al-Quran, ada di juz 30. Di juz 30, di surat Al-Bayyinah. Atau surat Al-Bayyinah sebelum Az-Zalzalah. Kalau Az-Zalzalah itu nomor 99. Kalau Al-Bayyinah nomor 98. Urutannya dalam Al-Quran. Dan kalau dihitung dari Al-Bayyinah sampai An-Nas, itu ada 17 surat. Ada 17 surat. Kalau Az-Zalzalah sampai An-Nas ada 16 surat. Oleh karena itu di sini tahsin Al-Quran ini kita tetapkan pertama kali sebelum kita menghafal surat-surat panjang, itu harus memperbaiki bacaan dari Az-Zalzalah sampai An-Nas. Dan itulah yang dilakukan oleh para salafus soleh sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah ta'ala, bahwa dahulu para salaf mendidik anak-anak mereka membaca setelah Al-Fatihah Az-Zalzalah sampai An-Nas. Dan itu 16 surat. Tambah Al-Fatihah 17 surat. Itu sudah cukup untuk menjadi imam sholat tarawih. Maka tidak ada alasan nanti kalau Abu Maryam Gus Ewi ini menunjuk antum jadi imam sholat tarawih, tidak ada alasan. Berarti kalau ada alasan tidak hafal 16 surat plus Al-Fatihah 17 surat. Berarti alasannya tidak hafal. Tidak ada alasan.
untuk tidak mau maju jadi imam. Kenapa? Karena seorang muslim harus paham minimal az-zalzalah sampai an-nas. Thayyib. Dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Saya mau tanya, apa korelasi hubungan antara Al-Bayyinah ayat yang kelima surat nomor 98 dengan Al-Kahfi surat nomor 18 ayat yang ke-110 ayat yang terakhir? Korelasinya, hubungannya adalah di dalam ayat itu satu ayat mengandung dua sebab diterimanya atau dua syarat diterimanya amal. Yaitu yang pertama al-ikhlas, mentauhidkan Allah. Yang kedua al-mutaba'ah atau al-ittiba', mencontoh meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita baca dari awal ayatnya, wa ma umiru, apa terjemahannya? Dan tidaklah mereka diperintahkan. Berarti ibadah itu harus ada dasar perintah atau anjuran. Tidak boleh kita beribadah, ibadah yang kita perbuat tidak ada perintahnya, perintah yang wajib maupun anjuran yang sunnah, tidak boleh. Karena wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan. Illa, melainkan bagaimana? Liya'budullaha, agar mereka menyembah Allah mukhlisina, dengan memurnikan lahu, hanya untuk Allah, ad-din, semua amalnya. Ad-din di sini bukan agama maknanya. Ad-din di sini adalah al-amal. Karena ad-din maknanya bisa al-millah, agama, bisa al-amal, amalan, dan bisa al-jaza, balasan. Dengan memurnikan semua amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, lurus kepada tauhid dan menjauhi segala kesyirikan. Wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mereka membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wa ma umiru ini syarat apa? Syarat al-mutaba'ah. Kemudian mukhlisina lahuddin, syarat al-ikhlas. Paham? Jadi jangan sampai tidak paham. Syarat diterimanya ibadah ada dua, al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Syarat ikhlas dalam ayat mukhlisina lahuddin. Syarat al-mutaba'ah di awal ayatnya. Wa ma umiru. Sehingga Allah mengatakan bagaimana tadi? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Baik. Ya, ayat yang kelima, surat Al-Bayyinah. Surat nomor berapa? 98 ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.